The India Today group has been able to track down Aruna Shonbag's attacker, the man who attempted to rape and kill Aruna. It's KEM Hospital's nurses that have lovingly cared for Aruna मेन पर्सन for रूम over मध्ये 3 गेला decades. वगैरे म्हणजे वॉर्ड बॉय. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini saya kembali lagi untuk menceritakan sebuah kasus yang pernah menggemparkan warga India dan juga dunia. Karena ada salah satu perawat yang diserang secara seksual, bahkan disodomi sampai koma selama 42 tahun. Nah, kasus ini pernah ramai di internet karena banyak warga yang menyarankan kenapa sih korbannya nggak disuntik mati aja supaya nggak menderita lagi. Tapi karena itu berhubungan dengan hak asasi manusia, makanya korban dibiarkan hidup walaupun sudah kayak mayat hidup dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gimana selengkapnya? Jangan kemana-mana karena kita akan membahas kasus ini secara tuntas dan juga lengkap. Di jam 7:45 pagi, seorang perawat muda berusia 25 tahun bernama Aruna ditemukan setengah sadar di dalam basement sebuah rumah sakit tempat dia bekerja oleh seorang petugas kebersihan rumah sakit. Kondisinya sangat memprihatinkan guys. Dia terikat dengan rantai anjing, tidak responsif, dan berlumuran cairan merah. Yang mana cairan merah itu keluar dari tempat pembuangan akhirnya. Pacarnya yang merupakan seorang dokter rumah sakit bernama Dr. Desai langsung ditelepon. Saat itu juga Aruna langsung dibawa dan ditangani secara medis oleh rekan-rekannya di rumah sakit itu. Waktu Dr. Desai datang, dunianya tiba-tiba terasa seperti runtuh. Sebab sang pacar terbaring lemah di atas kasur dan tidak bisa mengenali siapapun. Rupanya Aruna mengalami kondisi vegetatif persisten, yaitu kondisi saat pasien yang walaupun bisa membuka mata, membuat suara atau bergerak, tapi sebenarnya pasien tidak sadar, tidak bisa diajak bicara, bahkan tidak mengenali siapapun karena adanya kerusakan otak yang kronis. Dari hasil pemeriksaan medis, meskipun jantungnya masih bisa berdetak dan dia masih bisa bernapas, tapi bagian leher rahim Aruna dan tempat pembuangan akhirnya itu hancur. Serta batang otaknya juga rusak yang membuatnya buta secara total dan organ otaknya sudah mati. Bisa dibayangkan kalau saat itu Aruna benar-benar seperti mayat hidup. Dokter desa yang bakal jadi suami masa depannya sudah tahu kalau Aruna tidak lagi punya harapan untuk sembuh. Sebenarnya siapa Aruna ini? Jadi nama lengkapnya adalah Aruna Ramchandra Shonbag yang lahir pada tanggal 1 Juni 1948 di desa Haldipur, negara bagian Karnataka, India. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara yang menjadikannya sebagai satu-satunya anak dari keluarganya yang bisa lulus dari SMA. Bahkan menjadi satu-satunya warga di desanya yang berhasil lulus dari perkuliahan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dia pindah ke kota Mumbai dan mengikuti ujian keperawatan serta dinyatakan lulus. Saat dia dinyatakan lulus, dia mulai bekerja sebagai perawat junior di King Edward Memorial Hospital sejak usianya 22 tahun sambil berkuliah dalam bidang kedokteran. Karirnya Aruna terbilang cukup bagus pada saat itu, sebab dalam 3 tahun saja dia sudah diangkat menjadi perawat khusus di bagian bedah syaraf, sebuah pencapaian yang biasanya memakan waktu hampir 10 tahun untuk seorang perawat mengejar posisi itu. Dia juga selalu ditugaskan untuk membantu dokter dalam berbagai operasi rumit dan memakan waktu. Hingga suatu hari dia pindah ke bagian bedah anjing untuk merawat anjing yang biasanya digunakan untuk eksperimen medis. Rekan-rekan kerjanya sering memuji Aruna karena sangat tekun bekerja dan telaten melakukan semuanya. Di saat yang sama, dia juga berhasil menyelesaikan residensi kedokterannya dan diangkat menjadi dokter hewan muda khusus dalam menangani anjing. Dia pun bertunangan dengan Dr. Pratap Desai yang juga sebagai dokter spesialis bedah syaraf di rumah sakit itu. Mereka berdua mulai menabung untuk biaya pernikahan dan juga membeli rumah impian mereka. Tapi nyatanya sebelum Aruna bisa menikah dengan Dr. Desai, dia diserang secara brutal di dalam basement rumah sakit tempat dia bekerja. Yang jadi pertanyaannya, siapakah pelaku yang tega membuat keadaan Aruna menjadi menyedihkan seperti itu? Setelah polisi datang
datang ke rumah sakit dan melakukan serangkaian penyelidikan, maka polisi langsung bisa mencurigai salah satu orang yang dikenal dengan Aruna. Dia adalah Sohanlal Bharta Walmiki yang baru berusia 22 tahun saat itu, seorang karyawan kontrak yang menjadi petugas kebersihan rumah sakit. Karena beberapa bukti memang sudah mengarah pada Sohanlal, akhirnya dia ditangkap polisi dan dibawa ke kantor polisi. Rupanya waktu diinterogasi, dia langsung mengakui bahwa memang dialah yang sudah melakukan penyerangan pada Aruna. Padahal Sohanlal juga bisa kerja di rumah sakit itu karena ayahnya dulu bekerja di posisi yang sama. Bahkan Sohanlal baru saja menikah sebelum menyerang Aruna. Karena Aruna sudah tidak bisa dimintai keterangan, maka polisi menyimpulkan kronologi kejadiannya hanya dari pengakuan sang pelaku. Ingat ya, dari pengakuan sang pelaku. Malam sebelum Aruna ditemukan tak berdaya, sebenarnya Aruna sedang bekerja di laboratoriumnya. Laboratorium khusus anjing yang dijadikan eksperimen medis. Setelah Aruna selesai kerja, dia berganti pakaian dan mau memakai kain sarinya untuk menemui Dr. Desai sang pacar. Saat itulah Sohanlal yang menjadi petugas kebersihan rumah sakit mendekati Aruna untuk meminta izin cuti karena mertuanya sedang sakit parah. Sehingga dia dan istrinya harus menjenguk mertuanya di desa. Memang Aruna punya wewenang apakah dia menyetujui pengajuan cuti karyawan atau tidak. Rupanya Aruna menolak pengajuan itu. Bahkan katanya, Aruna menyuruh Sohanlal untuk segera membersihkan kandang anjing. Sohanlal mengaku kalau dia memang punya rasa takut terhadap anjing, sehingga Aruna kayak dengan sengaja memanfaatkan ketakutannya untuk mengerjai Sohanlal. Aruna sering dengan sengaja menyuruh Sohanlal untuk membersihkan kandang anjing dan memberi makan anjing. Bahkan Aruna mengancam kalau dia tetap memaksa cuti, Aruna akan mengajukan pengaduan tertulis kalau Sohanlal mengabaikan tugas dan mencuri makanan anjing dari rumah sakit. Dia pun bingung untuk apa dia mencuri makanan anjing padahal dia sendiri takut sama anjing. Nah, Sohanlal juga ternyata balik mengancam Aruna akan mengadukan kalau Aruna sering bermain kartu dengan perawat lain saat jam kerja. Perdebatan mereka rupanya memicu perkelahian fisik antara keduanya. Dan di saat itu Sohanlal mengambil rantai anjing lalu dililitkan ke leher Aruna. Dia juga menghantam kepala Aruna dengan benda-benda di sekitarnya. Dan kepala Aruna itu dibenturkan ke dinding. Walaupun dalam pengakuannya Sohanlal membantah sudah memperkaos Aruna dan melakukan kekerasan seksual. Nyatanya hasil pemeriksaan medis menunjukkan kalau leher rahim Aruna sampai rusak parah dan bagian pembuangan akhirnya juga pendarahan hebat karena disodomi. Setelah melakukan penyerangan itu, Aruna ditinggalkan tanpa busana begitu saja dalam ruang gantinya dan Sohanlal melarikan diri. Sampai akhirnya Aruna baru ditemukan keesokan harinya oleh petugas kebersihan yang lain. Bayangkan saja guys, Aruna harus menahan rasa sakit yang begitu parah selama 11 jam di genangan cairan merah yang terus keluar dari bagian bawahnya dan dia juga muntah-muntah karena kerusakan otak. Walaupun Sohanlal sudah mengaku, tapi tidak ada satupun bukti yang mendukung pengakuannya kalau mereka sebelumnya bertengkar. Tapi sebaliknya tidak ada juga bukti yang mendukung kalau sebenarnya hubungan mereka ini baik-baik saja. Tapi beberapa rekan kerja Aruna bilang kalau memang beberapa kali Sohanlal mencoba menarik perhatian Aruna. Tentu saja Aruna ini tak menggubris karena selain Aruna tidak suka dengan Sohanlal, dia juga sudah bertunangan dengan Dr. Desai. Karena kejadian mengerikan itu, pihak rumah sakit menuntut agar Sohanlal dihukum berat atas kasus penyerangan dan perampokan. Tapi mereka sendiri menolak melaporkan Sohanlal atas kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan. Sebab kejadian itu terjadi di tahun 70-an, yang mana laporan pemerkosaan seperti itu masih tabu dan bisa memunculkan stigma negatif ke korbannya serta mempermalukan keluarganya. Hingga akhirnya Sohanlal hanya dihukum 7 tahun penjara atas kasus penyerangan dan perampokan. Walaupun ada bukti pemeriksaan kalau Aruna sudah disodomi, tapi ternyata sodomi tidak termasuk sebagai kasus pemerkosaan dalam undang-undang negara India saat itu. Jadi Sohanlal memang tetap tidak dihukum walaupun sudah melakukan pemerkosaan secara brutal. Di tahun 1980, Sohanlal dinyatakan bebas dari penjara setelah menjalani hanya 7 tahun masa kurungan. Sementara Aruna tetap tidak bisa apa-apa guys. Dia tidak bisa diajak bicara, tidak bisa
bergerak, tidak bisa mengenali siapa-siapa, dan tidak responsif. Setiap hari keluarga Aruna dan para perawat di rumah sakit bergantian mengurus Aruna, mulai dari mencekoki makanan yang sebenarnya Aruna juga tidak bisa telan sendiri. Mereka juga memandikan tubuhnya dan membersihkan kotorannya di atas tempat tidur. Pernah suatu hari sebuah perusahaan besar di Mumbai mau memindahkan Aruna dari rumah sakit ke tempat biasa dan mengosongkan tempat tidurnya yang selama ini dia sudah tiduri selama 7 tahun. Mereka juga bilang kalau merawat Aruna di rumah sakit adalah penyalahgunaan sumber daya dan fasilitas rumah sakit. Tapi para perawat di sana mogok kerja supaya Aruna tetap dirawat di rumah sakit itu. Setelah puluhan tahun Aruna dirawat di sana dengan kondisi seperti mayat hidup, satu persatu keluarga Aruna mulai berhenti mengunjungi Aruna dan mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga dengan Dr. Desai, tunangannya Aruna. Dia mengundurkan diri dari rumah sakit itu hanya 1 tahun setelah kejadian dan berpacaran lagi dengan wanita lain di tahun 1977, dan setelah itu Dr. Desai menikah. Di tahun 2011, seorang jurnalis dan penulis India bernama Pinky Virani membuat petisi untuk mengajukan eutanasia atau tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk meringankan penderitaannya kepada pengadilan. Sebab Aruna sudah terbaring di atas tempat tidur yang sama, di ruangan yang sama, di rumah sakit yang sama, dan dengan kondisi yang sama selama 38 tahun. Pinky bilang ke pengadilan kalau Aruna sudah tidak punya peluang untuk hidup. Sebab tulang Aruna sudah rapuh yang menyebabkan dia rentan patah tulang. Tubuhnya mengecil dan kaku, giginya sudah rusak dan penampakannya seperti kerangka yang hanya dibalut dengan kulit. Sayangnya pengadilan menolak petisi itu karena eutanasia masih ilegal di India dan hal itu bisa merampas hak asasi Aruna untuk hidup. Selain itu, rekan perawat di rumah sakit juga bilang kalau mereka tidak ada masalah dalam merawat Aruna. Kata mereka senang merawat Aruna dan tidak terbeban. Tapi karena petisi itu muncul, membuat warganet ada juga yang setuju. Warganet beranggapan tidak seharusnya Aruna menderita selama itu. Kisah tentang Aruna ini semakin ramai dibahas di internet. Sebab sebagian warga India bahkan masyarakat global mulai setuju nih untuk menerapkan dilegalkannya eutanasia di India agar bisa segera mengakhiri penderitaan Aruna. Tapi sebelum tindakan eutanasia dibahas pemerintah India, Aruna mengalami sesak napas dan dia didiagnosa mengalami pneumonia. Dia pun ditangani secara medis semaksimal mungkin. Tapi pada akhirnya dia meninggal dunia karena penyakit itu di tanggal 18 Mei 2015 di usianya yang ke-66 tahun setelah dia terbaring di tempat tidurnya dengan kondisi seperti mayat hidup hampir 42 tahun lamanya. 3 tahun setelah kematian Aruna, Mahkamah Agung India mengeluarkan keputusan untuk memperbolehkan melakukan eutanasia tapi hanya bentuk pasif, yaitu menarik semua bentuk pendukung kehidupan pasien yang mengalami koma atau kondisi vegetatif persisten sehingga mereka bisa meninggal. Tapi pemberian senyawa mematikan untuk mengakhiri hidup pasien masih ilegal. Hal ini menjadikan India sebagai negara di Asia pertama yang melegalkan eutanasia pasif. Tidak menutup kemungkinan India juga akan melegalkan eutanasia dengan pemberian senyawa mematikan seperti 8 negara lainnya di dunia. Sementara Sohanlal setelah keluar dari penjara di tahun 1980 rupanya menghilang begitu saja dari hadapan publik. Sebab tidak adanya dokumentasi apapun atau sekedar foto dirinya saat itu membuat orang-orang lupa dengan wajahnya. Jadi banyak yang berpikir kemungkinan Sohanlal sudah meninggal atau mengganti identitasnya. Tapi di tahun 2015 seorang jurnalis berhasil menemukan Sohanlal yang sudah berusia 64 tahun di desa kecil yang bernama Parpa di negara bagian Uttar Pradesh. Dia menjalani kehidupan sederhana dengan keluarganya dan dia bekerja sebagai buruh serta petugas kebersihan di salah satu pembangkit listrik. Dalam wawancaranya, dia mengaku sudah menyerang Aruna, tapi dia berkali-kali membantah kalau dia sudah melakukan kekerasan seksual dan sodomi pada Aruna. Sebenarnya kalau kita perhatikan, pernyataan Sohanlal kalau dia tidak memperkosa Aruna sepertinya bohong. Soalnya pernyataannya tidak didukung oleh pemeriksaan medis. Tapi karena Aruna sudah tidak bisa lagi dimintai keterangan, belum lagi tindakan sodomi di tahun 70-an ini tidak masuk sebagai tindakan pemerkosaan, makanya Sohanlal hanya dihukum 7 tahun penjara saat itu. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas dan berapa lama seharusnya yang diterima oleh Sohanlal? Kalian boleh tuliskan semuanya di bawah dan
Dan sebelum saya tutup, saya rekomendasikan kalian untuk klik channel Mabar Kriminal dan linknya ada di kolom deskripsi. Soalnya saya sudah sering banget bilang ke kalian kalau channel ini bagus banget untuk ditonton. Soalnya kasus-kasus yang mereka angkat ini nggak biasa dan banyak juga yang belum pernah kita dengar sama sekali. Nah, kalau kalian penasaran langsung aja klik channelnya di bawah dan jangan lupa subscribe. Pastikan kalian juga nyalakan loncengnya supaya kalian nggak bingung cari-cari channelnya lagi. Soalnya notifnya kan bakal muncul ya. Dan itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.